Dalam paket pembelian Starlink ini, tidak tersedia colokan RJ45 buat kabel LAN-nya. Jika teman-teman tidak membeli perangkat Ethernet Starlink, gak masalah, kita bisa menggunakan fitur dari router kita, yaitu internet Starlink dengan kemampuan handalnya yang langsung ambil sinyal internet dari satelit. Jika tidak digunakan secara maksimal, itu sayang sekali. Nggak ada ruginya jika kita membeli alat pengambil sinyal internet paling canggih ini. Karena apa? Jadi bisa dikata bahwa memiliki Starlink ibarat kita memiliki ISP, memiliki jasa penyedia internet seperti IndiHome, BizNet, MyRepublic, dan ISP lokal lainnya. Iya betul, memiliki Starlink yang harganya 7,8 juta. Yang pas saat video ini diupload ada potongan harga. Silakan beli mumpung harganya turun. Siapa tahu nanti kembali ke harga normal 7,8 juta. Jadi dengan harga segitu, kita sudah punya antena internet sendiri tanpa perlu instalasi kabel fiber optik yang rumit, tanpa mikir instalasi jaringan yang ribet, dan nggak perlu sama sekali. Kita hanya perlu membeli alatnya. Setelah itu tinggal colok-colok, kemudian langganan per bulannya 750.000. Arahkan antena ke langit, dah gitu aja selesai. Kita sudah bisa mengakses internet dengan kecepatan sampai 300 Mbps. Sungguh canggih, dan saya percaya bahwa internet Starlink ini benar-benar menjadi pesaing kelas berat bagi penyedia internet sekarang yang masih pakai kabel fiber optik sekalipun, yang sekarang kabel fiber optik menjadi julukan kabel tercepat di zaman ini dalam urusan internet. Kini tiba-tiba muncul yang namanya internet Starlink yang dimana ia tidak perlu pakai fiber optik yang ribet dan rumit untuk memakainya. Kabel fiber yang gampang kena masalah, gampang putus, dan kita juga perlu olor-olor kabel saat instalasinya. Tinggal beli alatnya, colokin ke listrik, arahkan ke langit, langsung bisa dipakai. Langganan per bulannya yang paling murah 750.000 per bulan. Kalau dipakai sendiri cukup memberatkan juga ya bulanannya. Jadi internet Starlink ini tidak cocok dipakai sendirian, dan saya rasa juga tidak cocok dipakai di kota yang dimana sudah tercover internet fiber optik yang saya rasa sudah cukup. Toh juga kita nggak perlu internet cepat hingga 300 Mbps. Buat apa juga kalau dipakai satu rumah? Mubazir sekali kan ya. Kelebihan dari internet Starlink ini cuma satu. Ya, cuma satu aja kelebihannya. Terlepas dari semua keandalan internetnya, internet Starlink ini hanya satu aja kelebihannya yang tidak bisa didapatkan oleh penyedia layanan internet manapun, yaitu internet Starlink ini bisa digunakan di tempat manapun kamu berada di bumi ini, asal perangkat ini tersapai daya listriknya dan antena Starlink ini mengarah langsung ke langit tanpa halangan. Dan yang pasti, kita sudah langganan akunnya. Sudah gitu aja, kita sudah bisa memakai internet Starlink ini dengan kualitas internet yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi ya, internet Starlink ini cuma cocok dibuat di daerah pedesaan, daerah pelosok, daerah yang terbelakang, dekat hutan, dan di tengah-tengah pegunungan, yang sinyal HP aja susah, tower BTS pun jarang ada, dan apalagi internet kabel fiber optik, mustahil sekali ya kan? Daerah pelosok terpencil, tengah-tengah hutan, maupun di tengah-tengah pegunungan. Itulah Starlink ini muncul mengatasi itu semua, mengatasi semua jerih payah layanan internet yang ribet dan rumit, yang harus olor kabel dan naruh di tiang listrik, maupun tanam kabel dalam tanah, yang sungguh-sungguh merepotkan dan memakan banyak biaya dan waktu. Hadirlah Starlink mengatasi permasalahan itu semua. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menyebarkan sinyal internet WiFi Starlink ini ke rumah-rumah melalui kabel tanpa ribet settingan yang rumit, tinggal colok-colok selesai. Penyebaran bandwidth internet dari WiFi Starlink ini memang perlu dibutuhkan agar semua bisa merasakan dan berbagi internet dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang tinggi dari Starlink ini sejajar dengan pemakaian pengguna yang banyak. Gak perlu khawatir lemot. Dan saya yakin alat ini lebih canggih dari sekadar internet dengan kabel fiber optik. Ini pendapat saya ya, meskipun saya belum pernah memakainya. Jadi gini ya, misal kita asumsikan internet Starlink kita memiliki kecepatan 250 Mbps rata-ratanya. Untuk menonton video Full HD 1080 dengan lancar, itu memerlukan kecepatan minimal 5 Mbps per perangkat. Lihat YouTube Full HD butuh kecepatan minimal 5 Mbps per perangkat atau per satu HP. Jadi ketika kita punya bandwidth 250 Mbps di internet kita secara utuh, maka 250 dibagi 5 sama dengan 50. Kita bisa nonton video streaming bersama dengan 50 perangkat bersama-sama dengan kualitas Full HD, jernih tanpa buffering, 50 perangkat streaming bersamaan. Lagian ya, juga kita nggak perlu sampai Full HD 1080 buat nonton video YouTube di HP.
ukuran 720 atau 480 aja sudah cukup loh sebenarnya. Jadi kasarnya dengan bandwidth kita asumsikan dari Starlink ini 250 Mbps, bisa lebih ya, kita ambil saja rata-ratanya 250. Jadi dengan 250 Mbps itu bisa streaming video YouTube sampai 100 perangkat sekalipun. Jadi sangat longgar sekali, dan dipastikan biaya langganan akan jauh-jauh lebih murah lagi jika kita bisa joinan per rumah disambung melalui kabelan atau kabel fiberoptik. Terserah mau kabel yang mana. Kalau saya sih pakai kabelan yang lebih mudah instalasinya. Jadi kalau pakai kabelan, kita pilih yang warna hitam ya, kabelan untuk outdoor, jadi lebih awet kena hujan dan panas. Dan saya sarankan pilih kabel yang Cat 6, karena kabelan Cat 6 kabelnya lebih tebal daripada kabel Cat 5E yang kabelnya lebih kecil. Oke baik, dalam penyebaran sinyal WiFi dari Starlink ini, kita membutuhkan beberapa alat tambahan termasuk kabelan dan router WiFi-nya sebagai alat distribusi internetnya. Dalam paket pembelian Starlink ini, tidak tersedia colokan RJ45 buat kabel LAN-nya. Jadi ke masalah, kita di sini tidak perlu beli colokan Ethernet dari Starlink-nya. Jika teman-teman mau beli ya juga silahkan. Masalahnya, paket pembelian Starlink ini tidak include pada kotak paketnya. Jika teman-teman tidak membeli perangkat Ethernet Starlink, ke masalah, kita bisa menggunakan fitur dari router kita, yaitu Wi-Fi extender, bukan Wi-Fi repeater ya. Kalau repeater itu menangkap sekaligus menyebarkan kembali sinyal dari Wi-Fi-nya. Kalau Wi-Fi extender itu menangkap sinyal Wi-Fi kemudian membuat jaringan Wi-Fi baru, sekaligus bisa disebarkan kembali melalui kabelan. Jadi di sini untuk menyebarkan Wi-Fi Starlink, kita tanpa membeli colokan Ethernet dari Starlink-nya, kita bisa mengakalinya dengan membeli perangkat Wi-Fi dengan fitur Wi-Fi extender yang lebih murah daripada perangkat Ethernet dari Starlink-nya yang dijual terpisah. Oke baik, jadi begini, jika tidak mau beli colokan kabelan dari Starlink-nya, di sini kita bisa mengakalinya menggunakan Wi-Fi extender. Untuk mendistribusikan sinyal Wi-Fi Starlink kita butuh cukup satu perangkat Wi-Fi extendernya. Wi-Fi extender ini gunanya untuk menangkap Wi-Fi dari Starlink. Setelah itu dari perangkat Wi-Fi Starlink bisa disalurkan kembali lewat kabel LAN dan dicabangkan menggunakan switch. Di sini kita tidak perlu banyak settingan. Jika teman-teman bisa setting jaringan, bisa menggunakan router board untuk membagi dan konfigurasi jaringan lebih lengkap. Dalam hal ini, saya cuma memberi cara sederhana menyebarkan sinyal Wi-Fi Starlink dengan cara sederhana, tanpa mengurangi kualitas dari internet dari Starlink-nya. Dalam membeli perangkat Wi-Fi extender, terserah mau dari merek mana, tapi saya lebih suka dari merek TP-Link. Silakan mau merek yang mana, banyak pilihan perangkat Wi-Fi extender. Di sini saya memilih Wi-Fi extender dari TP-Link yang versi hemat, dan saya rasa ini lebih dari cukup. Yang lebih mahal banyak dengan tambahan fitur-fiturnya. Wi-Fi extender dari TP-Link yang saya pilih adalah TP-Link TLWE850RE 300 Mbps dengan harga 215.000. Wi-Fi extender ini cukup dipasang di mana Starlink itu diletakkan, dan pastikan Wi-Fi extender ini berdekatan dengan router Starlink-nya untuk mendapatkan sinyal yang kuat. Kemudian, selain Wi-Fi extender, kita membutuhkan switch untuk menyebarkan atau mencabangkan colokan kabel LAN kita. Dari Wi-Fi extender menangkap sinyal dari router Starlink. Kemudian sinyal internet yang didapat dari router Starlink kita salurkan lewat kabel LAN dan langsung colokan ke switch. Panjang kabel dari Wi-Fi extender ke switch, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Tetapi untuk Wi-Fi extender ke router Starlink-nya harus sedekat mungkin. Kemudian sisa dari port switch inilah yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan Wi-Fi Starlink kita ke banyak perangkat melalui kabel LAN. Kemudian dari rumah yang ingin disalurkan internet dari Starlink, bisa menambahkan router indoor yang sederhana aja, seperti dari merek TP-Link TLWR840N, itu sudah cukup, atau dari merek lain seperti tanda juga sudah cukup. Kemudian, jika ada yang mau gabung lagi tinggal sambungin aja kabel LAN-nya ke port 45 dari Wi-Fi indoor yang bersangkutan yang lebih dekat dari lokasi, simple sekali kan. Bagaimana cara settingnya? Settingnya cukup mudah banget. Kita hanya perlu menyambungkan Wi-Fi extendernya ke Wi-Fi Starlink. Udah gitu aja, dan kita perlu sedikit menyeting Wi-Fi indoor dari rumah yang gabung di internet Starlink-nya. Settingnya cukup mudah, bisa cari tutorialnya di YouTube banyak. Oke, sederhana sekali kak, cara nyebarin Wi-Fi Starlink tanpa Ethernet dari Starlink-nya.
750.000 jika dibagi 10, maka perlu bayar 75 aja sebulan. Jika dibagi 20, maka sebulan hanya 35.000 dengan kecepatan sampai 300. Sangat hemat sekali. Dan internet Starlink ini memang cukup bisa diandalkan.